Buat banyak orang, perempuan ini mungkin seorang serial killer. Tapi untuk wanita-wanita yang lain, mungkin dia seorang hero. Halo, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku mau cerita tentang seorang wanita yang bernama Giulia Dovana. Seorang wanita yang hidup di abad ke-17 di Italia, sebuah masa yang kita kenal dengan nama masa Renaissance. Kalau kita search nama Giulia Dovana di Google, yang muncul paling atas itu keterangan bahwa dia adalah seorang professional poisoner. Kenapa bisa begitu? Karena dia disebut-sebut sebagai salah seorang wanita yang mematikan di zamannya, karena dia itu sudah berhasil membantu wanita-wanita lain untuk membunuh bukan hanya puluhan lagi, tapi ratusan suami mereka. Giulia lahir tahun 1620 di Palermo, dan dia tinggal bersama putrinya dan beberapa orang asistennya. Sebenarnya Giulia ini bisa dikatakan perempuan yang sukses untuk zamannya karena dia punya usaha di bidang makeup, kosmetik, dan cukup hits di kalangan wanita-wanita di daerah itu. Lalu gimana ceritanya? Kok usaha make up bisa berubah jadi usaha di bidang pembunuhan? Oke, sebelumnya kita bakal bahas background kehidupan para perempuan di zaman itu. Di zaman Renaissance, zaman dulu, dan kayaknya sih di semua belahan dunia manapun, perempuan waktu itu selalu dianggap sebelah mata. Mereka tidak punya hak untuk memilih maupun menyatakan pendapat mereka. Nah, akibatnya banyak sekali yang namanya pernikahan karena perjodohan. Dan setelah menikah, biasanya laki-laki akan punya kontrol penuh terhadap istri mereka. Istri-istri yang terpaksa menikah ini kemudian mereka terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain dalam pernikahan. Dan sayangnya lagi, banyak laki-laki yang suka main tangan dan menyiksa istri mereka tanpa mendapat hukuman apapun. Mereka bisa bebas pergi begitu aja. Kalau ada yang nanya, kok nggak cerai aja sih? Perceraian itu belum jadi tren kayak sekarang. Dan waktu itu dibuatlah sebuah hukum yang menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang sangat amat tidak mungkin terjadi. Kalau wanita sampai mengucap kata cerai, berpikir dulu deh, masih di dalam pikiran tentang perceraian. Tapi kalau sampai ketahuan suaminya, itu bisa saja berarti sama dengan hukuman mati buat wanita tersebut. Sebuah pernikahan yang tanpa cinta, penuh paksaan, penuh penyiksaan. Apalah yang bisa mengakhiri penderitaan mereka selain kematian sang suami itu sendiri. Nah, hal inilah yang membuat Giulia merasa geram. Dia sedih melihat wanita-wanita yang kayaknya tuh kok hopeless, loveless, dan dia pun ternyata mengalami kehidupan pernikahan yang sama. Akhirnya berbekal ilmu tentang ramuan yang dimilikinya, Giulia membuat sebuah ramuan racun yang bernama Aqua Dovana. Terdiri dari campuran timah, arsenik, dan bunga belladonna. Untuk mencegah kecurigaan dari para suami, Aqua Dovana ini dikemas dalam botol-botol kecil serupa dengan produk makeup. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa Aqua Dovana ini di branding bahwa ya, sebagai sebuah healing oil atau benda devosional dengan nama Mana of Saint Nicholas of Bari. Jadi di cover depannya itu ditempel stiker dengan gambar Saint Nicholas. Apakah yang membuat Aqua Dovana ini populer? Ada dua hal. Yang satu, ramuan ini hampir tidak mungkin terdeteksi di zaman itu. Oke, kalau zaman sekarang mungkin bisa, tapi I don't know. Yang kedua, dia menyebabkan kematian secara perlahan. Jadi gejala yang muncul itu seperti layaknya penyakit pada umumnya, sehingga dokter yang memeriksa pasien yang terkena Aqua Dovana itu biasanya mengatakan bahwa ini kamu sakit biasa aja kok. Mungkin kalau di Indonesia sih seperti semacam kamu cuma masuk angin aja. Cara pakainya gimana? Cara pakainya, 1
tetes aqua tovana untuk setiap hari, dicampurkan ke dalam makanan atau minuman. Pada dosis pertama, biasanya aqua tovana ini akan memunculkan gejala seperti batuk, pilek, demam, masih standar-standar lah. Ketika dosisnya bertambah, nah gejalanya ini tuh makin meningkat secara perlahan. Jadi dehidrasi, jadi diare, jadi muntah-muntah, dan lain sebagainya. Biasanya dalam masa tunggu menjelang kematian, ketika para korban ini sudah merasa bahwa badanku kayaknya nggak enak nih, kayaknya aku udah nggak lama lagi nih, mereka akan mulai menulis surat warisan, termasuk untuk istri mereka. Bisnis racun aqua tovana berjalan paling tidak 10 tahun. Lebih sih kayaknya, tapi paling nggak 10 tahun, dan itu wow banget. Kalau aku bilang, Julia ini orang yang pinter, perempuan pinter, sangat pinter. Ketika dia menjual ramuannya, dia nggak menjual ke sembarang orang. Dia hanya mau menjual ke klien-klien yang sudah mendapat rekomendasi dari klien sebelumnya. Jadi info tentang Julia ini ya beredarnya hanya dari mulut ke mulut. Ketika ada klien baru datang, dia akan ngecek sampai ke detail-detailnya, dan dia akan confirm ke orang-orang sekitar yang merekomendasikan si klien baru ini. Kerennya lagi, Julia pun mengajarkan ke para kliennya itu bahwa nanti kalau suami kamu itu sudah mulai sakit, kamu harus bisa berakting. Kamu harus terlihat sedih, harus terlihat gelisah, terlihat stres. Pokoknya kamu harus terlihat sangat tertekan. Itu tips yang disampaikan Julia setiap kali dia menjual aqua tovana. Hebat loh, dia memikirkan sampai sedetil itu. Sayangnya, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Demikian juga dengan Julia Tovana. Di akhir tahun 1651, ada seorang klien baru membeli aqua tovana. Dan wanita ini, di antara semua wanita yang lain, memiliki keraguan di dalam hatinya. Jadi ketika dia sudah mencampurkan ramuan itu ke dalam sup yang akan dihidangkan ke suaminya, dan suaminya itu udah hampir mau masukin 1 sendok ke mulutnya, dia tiba-tiba berteriak panik dan melarang suaminya untuk makan sup itu. Suaminya otomatis bingung dong, ini kenapa, kau udah mau makan, nggak boleh, dan curiga pastinya. Sebenarnya wanita yang gak diketahui namanya siapa ini orang baik, karena dia punya hati nurani untuk melarangnya membunuh seseorang. Akan tetapi sayangnya kebaikan hatinya itu ternyata juga berujung petaka buat wanita itu sendiri. Dia diseret ke pengadilan, kemudian disiksa sampai mengetahui siapa yang memberikan dia apa, sup itu dicampur apa. Singkat cerita, Julia yang mengetahui kabar tersebut melarikan diri, dan dia bersembunyi cukup lama, bertahun-tahun, sampai akhirnya di tahun 1659 dia dieksekusi mati bersama dengan putri dan 3 orang asistennya. Aku sangat galau dengan kisah Julia Tovana ini. Nggak tahu apakah harus menyebut dia sebagai seorang villain atau hero. Ya memang sih, membunuh itu mau dilihat dari sudut pandang manapun, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada bener-benernya, nggak ada baik-baiknya. Tapi come on gitu, apa yang bisa dilakukan para wanita di zaman itu gitu? Mereka gimana caranya untuk bisa keluar dari kesengsaraan yang mereka miliki itu gitu loh. Apakah mereka harus gitu hidup dalam kesedihan sampai menua, atau biarkan aja wanita-wanita itu disiksa sampai mati oleh suami mereka? Itukah yang adil? Itukah yang fair? Well, akan selalu ada 2 sisi dalam setiap cerita, termasuk kisah Julia Tovana. Kalau menurut kamu, yang mana nih yang benar? Dia hero atau dia villain? Haruskah dia membunuh para suami, atau biarkan aja para istri itu mati dibunuh suaminya? Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga hari-hari kamu menyenangkan. Bye-bye.